Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian, saya ingin kita fokus ke cerita ini begini. Kita adalah orang berdosa. Dan kalau kita mau lepas dari seluruh belenggu dosa, mulailah dengan Shalom teman-teman. Pada hari ini saya mau berbagi firman Tuhan dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu, teman-teman, satu cerita mengenai orang muda yang kaya atau orang Farisi yang kaya, dan apa yang bisa saya refleksikan, saya bagikan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bapak, Ibu, teman-teman, apa pandangan kalian ketika membaca pertanyaan orang muda ini kepada Yesus? Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Konsep upah di dalam keselamatan yang ada di dalam dirinya, konsep upah keselamatan itu begitu kental dari si orang muda ini. Apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya mesti ngapain? Kayak kita beli barang, kita beli tisu, kita beli tas, kita beli mic, kita beli apa saja, pasti harus ada uang yang kita siapkan. Ya. Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? 17, jawab Yesus. Apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Kamu kok nanya kayak gitu? Kamu tuh nggak bisa berbuat baik sebenarnya. Yang baik itu cuma satu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, satunya itu hanya satu. S-nya tuh huruf besar. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Tapi baiklah kalau engkau mau menggunakan konsep upah, turuti segala perintah Allah. Setebal gini, turuti segalanya. Engkau akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, orang muda ini belum sadar bahwa itu tuh harusnya menelanjangi dia, bikin dia malu. Oh iya ya, saya nggak bisa menuruti segala perintah Allah. Saya nggak bisa melakukan firman Allah dengan mutlak, dengan utuh. Kita hanya melakukan firman taat parsial saja. Kata orang muda itu kepada Yesus, perintah yang mana? Nyolot banget ya. Perintah yang mana? Emang ada perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan ayat ini, ayat 18, perintah yang mana? Yesus bilang jangan membunuh. Hukum keberapa jangan membunuh? Hukum ke-6. Terus kemudian jangan berzina. Hukum ke-7. Jangan mencuri. 8. Jangan ucap saksi dusta. 9. Hormati ayah ibumu. 5. Perhatikan, Yesus tidak mengutip ayat perintah pertama sampai perintah ke-4 dan perintah ke-10. Yesus hanya mengutip hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-9. Perintah yang mana yang harus aku turuti? Ya, hormati orang tua udah belum? Kamu nggak membunuh? Kamu nggak benci orang? Kamu nggak berzina? Kamu nggak mikirin orang? Kamu nggak mencuri? Apakah sungguh ini kamu lakukan? 5, 6, 7, 8, 9? Perhatikan ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Ya. Semuanya itu mengenai menghormati orang tua, jangan bunuh, jangan berzina, jangan ucap saksi dusta. Itu sudah aku turuti. Ada lagi nggak yang kurang? Ayo, ngomong. Ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ada lagi sih yang masih kurang. Ada lagi sih yang masih kurang. Kalau kamu mau sempurna, berikan, pergilah, jualah segala milikmu, berikan itu kepada orang miskin. Engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Kalau kamu jual seluruh harta kepada orang miskin, kamu sempurna. Kesini, ikut aku.
22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Banyak yang mesti ia tanggalkan. Banyak yang mesti ia lepaskan. Sebab banyak hartanya, maka dia merasa sedih. Karena hatinya, sukacitanya, semua terletak di harta itu. 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian, saya ingin kita fokus ke cerita ini begini. Orang muda yang kaya ini mencintai hartanya. Dia punya harta sangat banyak dan dia cinta mati sama hartanya. Suatu ketika dia ketemu Yesus yang tidak pernah bisa disogok, tidak pernah bisa dibeli, tidak pernah bisa dibayar. Karena konsep kepengikutan Kristus based on anugerah, bukan upah. Nah, teman perhatikan, dia mengatakan, apalagi yang masih kurang? Apa yang harus aku lakukan? Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kalau saya mau nanya ke Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Anda di rumah atau dimanapun berada mendengarkan video ini, pertanyaan saya adalah, apa yang harus dilakukan oleh orang muda ini untuk mendapatkan keselamatan? Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Menurut teman-teman, Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan oleh orang muda yang kaya ini? Saya jawab. Apakah ada di antara Bapak Ibu teman-teman yang menjawab, oh ya jual aja hartanya. Jadi kan Tuhan bilang, ada lagi yang masih kurang, satu kalau mau sempurna, jual harta. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau dia jual harta akibatnya apa? Dia akan datang lagi sama Yesus dan bertanya, udah aku lakukan, apalagi yang lain? Ya. Terus Yesus kasih lagi satu list, oke, saya lakukan. Gitu? Perikop ini jelas mencatat bahwa orang muda yang kaya ini tidak bisa menjual hartanya. Kenapa? Karena hatinya terikat ke sana. Gimana caranya supaya dia tidak terikat dengan hartanya? Bapak, Ibu, Saudara, saya mau mengatakan kalimat yang sangat penting, tolong dengarkan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang muda yang kaya ini supaya dia lepas dari ikatan atau belenggu cinta uang. Buat saya, Bapak, Ibu, teman-teman, langkah pertama yang harus dilakukan oleh anak muda yang kaya ini adalah dia harus mengakui kecintaannya kepada harta. Dia harus ngomong sama Yesus. Ya Yesus, ya Tuhan, saya ini nggak bisa kalau nggak jual harta. Saya ini nggak bisa kalau nggak pakai harta. Tolong ampuni saya Tuhan. Untuk menjual harta aja saya susah. Bapak, Ibu, Saudara, saya menangkap poin utama di dalam Matius 19 ini. Saya ingin kembali mengatakan kepada Bapak, Ibu, teman-teman, bahwa di antara kita itu tidak ada yang kudus, seorang pun tidak. Kita semua itu orang berdosa. Semua dari kita. Kadang suka geli ya dengar orang tua mungkin saling ngomong. Atau kita sebagai anak muda suka ngomong. Itu kayaknya si A itu baik ya. Itu kayaknya si B itu baik loh. Atau sebagai orang tua. Ini anak sebenarnya anaknya baik loh. Sebenarnya baik. Itu anak sebenarnya baik. Sebenarnya. Tapi pada saat itu secara aktual nggak baik dia. Sebenarnya baik. Tapi saat itu dia nggak baik. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita adalah orang berdosa. Kita harus mengakui bahwa kita ini tidak baik. Bagaimana cara kita lepas dari dosa alkohol, lepas dari dosa seks? Langkah pertama, saya tidak mengatakan ini sebagai satu langkah yang sekali jalan beres, enggak. Tapi langkah pertama menuju kepada pemulihan adalah mengakui kebobrokan kita.
Mengakui bahwa kita tuh berdosa. Teman-teman perhatiin deh percakapan orang muda ini sama Yesus, apa nggak geli? Ya, diulang-ulang. Aduh, kenapa sih kamu bertanya tentang apa yang baik? Cuma satu yang baik. Dia masih nggak ngeh itu. Apa yang harus aku lakukan? Udah, itu udah. Ada lagi nggak yang lain yang harus aku lakukan? Jual harta. Kalau nanti dia udah jual harta, dia akan langsung berikan. Aku udah jual harta, apa lagi? Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, konsep keselamatan itu bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Allah lakukan. Dan kalau kita mau lepas dari seluruh belenggu dosa yang mengikat kita, mulailah dengan pengakuan bahwa saya kecanduan. Entah alkohol, entah uang, entah seks, dan lain sebagainya. Di titik itulah kita dapat langkah awal untuk pemulihan. Saya kalau membaca ini, teman-teman, saya ingat banget satu perikop. Teman-teman ingat nggak? Tuhan Yesus pernah lagi di jalan mau membangkitkan, saya lupa nih ya ceritanya, mau menyembuhkan siapa gitu. Lagi OTW Yesus ke situ. Lalu tiba-tiba di tengah jalan ada orang datang sama dia, ngomong sama dia, "Guru, saya lupa ya, Bapak Ibu Saudara, maafkan saya lupa apa peristiwa sakitnya, penderitaannya saya lupa, tapi ada mujizat di sana. Guru, tolong anakku sakit," gitu ya. "Guru, tolong anakku sakit." Terus Yesus bertanya kepada dia, "Kamu percaya nggak bahwa aku bisa menyembuhkan anak itu?" Terus dia berkata, "Aduh guru, aku nggak percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Itu menarik tuh. Alkitab mencatat bahwa anak itu sembuh pada waktu Yesus mengatakan kalimat itu. Tolonglah aku yang tidak percaya. Loh, kok orang nggak percaya disembuhkan sama Tuhan? Poinnya adalah iman dia mengakibatkan konfesi. Imannya tuh menghasilkan sebuah pengakuan. Saya ini orang berdosa. Tuhan, tolong saya nggak percaya. Kalian percaya sama Tuhan? Langkah pertama adalah mengakui bahwa saya nggak percaya. Mau sembuh dari berbagai jerat dosa, langkah pertama adalah mengakui. Iya ya, saya selama ini mengandalkan diri saya sendiri. Tuhan, ampuni saya. Ini yang saya bisa sampaikan. Semoga cerita orang muda yang kaya ini jadi pembelajaran buat kita, untuk kita tidak menyombongkan perilaku kita. Keselamatan, kemerdekaan dari dosa, itu sifatnya anugerah. Hanya bisa terjadi bila kita mengawalinya dengan konfesi, dengan pengakuan. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.